Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komariah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konflik Timur Tengah, Perang Irak dan Iran. Latar belakang konflik Irak dan Iran. Ada beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang. Yang pertama, ada keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shatt al-Arab. Sungai Shatt al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Nah, yang kedua, adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Nah, yang ketiga, Saddam Hussein, presiden Irak, merupakan seorang muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Nah, yang keempat, melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan oleh Irak. Jalannya perang Irak dan Iran. Nah, awal terjadinya ketegangan antara dua negara tersebut yaitu pada April 1980. Pada saat itu sedang berlangsungnya acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Tiba-tiba sebuah bom meledak dan tentunya menggagalkan acara tersebut. Karena terjadinya itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Selang 5 bulan kemudian, tepatnya pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak seperti desa Kanakin, Muzakir Surbatiyah dan Kata Mandeli, dan Mustaqpa dan instalasi minyak neft Kanen. Akibat dari serangan ini, puluhan rakyat Iran menjadi korban. Kemudian Irak tidak tinggal diam. Tidak sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mahrabat Teheran, Iran. Irak berhasil menduduki pulau Tum Besar dan Tum Kecil, wilayah sengketa kedua negara yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan Irak. Akan tetapi, Iran tidak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Washid. Nah, pembahasan yang terakhir ini yaitu akhir perang Irak dan Iran. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata nggak membuahkan hasil. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan atau PBB No 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya
perjanjian Algiers ini adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Al-Zahir, yaitu Houair Boumediene. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Algiers, yaitu Algiers atau bisa juga disebut Algiers. Tujuannya untuk meredam perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara, Saddam Hussein dari Irak dan Sheikh Reza Pahlavi dari Iran. Perjanjian Algiers ditandatangani pada tahun 1975. Nah, itu tadi pembahasan tentang konflik Timur Tengah, perang Irak dan Iran. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.